Ya, ini adalah segmen terakhir saling silang. Bapak-bapak sekalian, kita tidak mau yang menjadi korban adalah generasi muda. Generasi yang masih punya jalan panjang untuk bisa memimpin negeri ini. Begitu masyarakat kita juga menginginkan mereka baik-baik saja, begitu tidak menjadi generasi yang tidak berguna. Seperti itu. Idealnya akan seperti apa nanti pembatasan terhadap miras ini diundangkan dalam peraturan undang-undang nanti? Pak Sugianto, silakan singkat saja. Yang jelas pengaturan lebih lanjut minuman beralkohol legal bukan prioritas saat ini. Bukan prioritas menurut Anda tetap. Ya. Penegakan hukum terhadap produsen miras oplosan itu yang menjadi utama. Itu yang harusnya menjadi prioritas. Dan berbicara tentang peraturan miras yang ada. Peraturan minuman beralkohol yang ada saat ini sudah sangat ketat. Jadi lagi-lagi ini adalah industri di Indonesia salah satu yang paling banyak diregulasi, diatur, dan itu bukan tanpa alasan karena ada kesadaran bahwa masyarakat perlu dilindungi. Nah, masalahnya sekarang adalah tidak efektifnya berbagai aturan yang ada, sehingga kuncinya adalah penegakan hukum dan pendidikan informasi tentang bahaya minuman beralkohol ilegal. Baik, Pak Iwan silakan. Ya, menurut saya yang visi yang menurut saya tentang undang-undang itu harusnya juga pertama bisa membedakan dengan jelas bahwa ada minuman yang oplosan racun itu yang berbahaya gitu. Tapi sebetulnya yang mesti diatur juga bukan hanya pelarangannya, tapi pembatasan umur, kemudian keperluan budaya. Itu yang juga harus diakomodir seperti itu ya. Dan artinya itu penting untuk bisa juga melindungi katakan kearifan lokal minum alkohol yang sebenarnya di Indonesia ini bukan sesuatu yang harus malu kita tutup-tutupi karena semua melakukannya dalam konteks-konteks terbatas atau komunitasnya itu. Kalau itu disebutkan sebetulnya itu kan melindungi ya, ada perlindungan kultural terhadap ya, dari antropologi sih sebenarnya itu. Jadi pembatasan tapi memberikan ruang seperti itu ya. Singkat saja 30 second. Kalau saya lihat gini, aturan menurut saya perlu. Ya. Tapi tidak cukup hanya aturan tertulis, tapi juga harus ada infrastruktur yang lain, ya. Aparatnya harus disiapkan, tapi juga ada program-program pemerintah yang memang untuk bisa mengalihkan seperti itu ya. Tadi lebih fokus ke itu. Positif pada anak-anak. Baik, Mas Imam silakan singkat saja. Di saat komunitas itu menjadi responsif, sebenarnya masalahnya bukan masalah hanya sekedar alkohol oplosan, gitu ya. Semua masalah di saat komunitas itu tidak melakukan jejaring, proaktif di dalam melakukan upaya-upaya bersama untuk pendidikan, untuk melakukan upaya preventif, itu tidak akan bisa akan efektif. Nah, oleh karena itu dana itu menjadi concern. DPR gelontorin ke situ besar-besaran bentuk komunitas-komunitas seperti itu. Itu yang akan melindungi generasi. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dalam saling silang. Pemirsa, besok kami akan kembali dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Fesi Ali pamit. Selamat malam, sampai jumpa.